Masih lanjutan dari episode lalu, kita masih ngomongin brand hierarchy ya. Ini framework yang saya ciptakan emang buat supaya kita bisa ngerti sebenarnya brand tuh ada level-levelnya, ada tiernya, sehingga ketika mau bangun di tangga brand di tangga nomor sekian, itu apa sih yang harus dilakukan ketika ini, gimana dan sebagainya gitu ya. Episode lalu kita sudah ngomongin soal soal laggard brand. Laggard brand ini apa sih? Brand yang memang sudah udah susah banget ditolong, dipakai masih, tapi dipakainya sambil ngegerutu, sambil marah-marah, nggak happy dan lain sebagainya gitu kan. Nah, episode kali ini kita mau bahas sebenarnya satu level di atasnya, namanya branded commodity. Nah, tapi sebelum saya lanjut gitu ya, kalau yang belum nonton episode lalu, baiknya nonton episode yang lalu tentang brand laggard brand dulu supaya dapat konteksnya. Yang kedua, kalau mau tahu lebih lengkap tentang detail soal brand hierarchy ini, bisa baca buku saya ini, Brand and Brand gitu kan, nanti ada di di komen di bawah gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal branded commodity gitu ya, seperti namanya komoditi, artinya ini komoditas tapi dia punya brand gitu, jadi dia punya nama gitu kan. Dan ini sebenarnya kesalahan yang juga paling sering dilakukan sama orang-orang brand. Kenapa? Karena brand itu bukan sekedar nama, ngasih produk nama, logo, color, apapun itu gitu ya, nggak membuatnya jadi brand yang dicari orang. Yes, itu branded, jadi branded karena jadi punya nama, tapi apakah punya arti, itu yang penting. Karena esensinya brand itu adalah tentang punya arti yang beda gitu, yang punya arti yang spesifik. Saya juga bikin video tentang history of brand. Untuk ngerti konteksnya yang saya omongin hari ini, bagus juga kalau ngelihat video itu ya. Itu episode yang awal banget, history of brand, gimana sih brand diciptakan dan lain sebagainya, yang tadinya sebenarnya memang secara history itu dari komoditas terus abis jadi branded. Nah, tapi ketika kita ngomong soal brand harus jadi unik. Karena apa? Karena kalau kita ambil contoh ya, personal brand, saya Untung itu kan juga sebenarnya brand gitu kan, Tono tuh brand dan lain sebagainya. Kalau kita ambil Steve Jobs gitu, Steve Jobs ini bukan sekedar nama, bukan sekedar pembeda itu namanya Steve Jobs gitu, tapi ada banyak asosiasi yang nempel ke dia gitu kan, pinter, idealis, visioner, perfectionist gitu kan, terus high standard gitu kan, persistent, hardworking dan lain sebagainya. Nah, brand kita juga harus punya itu. Ketika kita membangun brand, nggak bisa cuma sekedar ada namanya, ada packagingnya berbeda. Iya berbeda, tapi kalau cuma berbeda terus habis itu apa? Orang butuh lebih dari sana gitu kan. Kalau kita balik lagi ingat-ingat zaman sekolah dulu gitu ya, teman-teman zaman sekolah yang kita ingat namanya, tapi yang mana itu orangnya itu lupa. Nah, itu biasanya orang-orang yang tidak membangun personal brand dengan kuat, sehingga ya udah ya kayak namanya diingat tapi yang mana agak-agak lupa gitu kan, mereka nggak punya keunikan gitu kan. Nah, brand-brand di level branded commodity ini secara fungsional kan, ingat nggak kemarin di episode lalu kan saya ngomongin 3, fungsional, saliency, yang ketiga adalah emosional dan inspirationalnya kan. Nah, dari sisi fungsionalnya itu biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial, walaupun juga nggak jelek gitu kan. Nah, emosionalnya juga nggak dibangun gitu kan, inspirational apalagi gitu kan. Nah, karakter personality-nya nggak menonjol, jadi kayak ya udah ya biasa-biasa aja, bener-bener kayak komoditi gitu loh. Komoditi itu apa sih? Ya apapun itu gitu, barang-barang yang beli beras, beli minyak gitu dan lain sebagainya, itu kan bisa ada brandnya, tapi ketika nggak punya pembeda, ya itu jadi branded commodity gitu kan. Kita pernah kenal tapi gampang lupa gitu, karena itu tadi gitu kan, nggak ada yang beda gitu kan. Kita inget memori nggak banyak yang bisa diingat selain namanya gitu. Ketika kita ingat brand-brand di situ cuma ya udah saya ingat namanya, tapi kenapa itu nggak ada gitu kan. Nah, presence-nya juga hampir nggak ada bedanya selain nama dan kemasan gitu. Jadi benar-benar persis kayak komoditas gitu, sehingga orang gampang switch, orang nggak punya loyalty gitu, karena gampang banget digantikan gitu kan. Yang dibeli sebenarnya lebih ke layanan kategori sih, bukan brandnya, bukan offer dari brandnya yang unik yang saya cuma bisa dapetin di dia gitu. Nah, jadi memang lebih ke kategori-kategorinya. Nah, jebakannya ini paling banyak memang di barang-barang yang cenderung karakternya komoditas gitu ya. Kita ngomong gula, ngomong garam, ngomong air, ngomong listrik, ngomong bensin, ngomong apa lagi ya, bahkan air minum, air mineral itu juga bisa masuk ke sana gitu kan. Makanya kalau kita bikin brand komoditas ini, gula, garam gitu ya, tapi nggak bikin pembeda yang relevan, akhirnya orang nggak lihat hasilnya gitu kan, nggak lihat bedanya gitu kan. Jadi lebih lihat ya, oh ya udah beli gula aja, sama aja kayak kita beli
beli Aqua gitu ya. Terus habis itu Aqua nggak masuk kategori ini ya, nanti saya jelasin di awal. Aqua nggak masuk kategori ini, tapi air mineral lain gitu. Kapan sih kita beli air mineral lain nyebut brandnya gitu? Enggak, karena memang itu masih branded commodity, dikasih apapun ditelan gitu kan. Aqua masih mending, kita masih bilang bang beli Aqua gitu ya, tapi sisanya enggak gitu kan. Nah ini berbahaya gitu kan. Ketika kita tidak punya loyalty terhadap satu brand, kita minta satu kategori terus dikasih brandnya apapun, ini salah satu pertanda bahwa brand kita masuk atau brand tersebut masuk ke branded commodity gitu kan. Bensin juga sama, sebagian besar dari kita isi bensin di Pertamina udah pasti ya, khususnya market premium sama Pertalite gitu kan. Untuk market premium sama Pertalite, kenapa sih ngisi di sana? Karena nggak ada yang jual gitu kan. Kita ke BP nggak ada, kita ke Shell nggak ada, ke Total nggak ada, ke Vivo nggak ada, ke Petronas nggak ada gitu. Yang ada ya cuma mereka gitu. Jadi akhirnya Pertamina buat pengguna premium sama Pertalite kesini buat apa? Bukan karena Pertaminanya, karena memang udah cuma dia yang jual. Ini branded commodity aja gitu kan. Tapi bedanya sama Lagarde, kalau Lagarde itu kita marah-marah, aduh ini jelek banget lainnya. Enggak, Pertamina nggak jelek. Jadi ya sudah standar aja, tapi nggak ada pembeda aja gitu kan. Nah produk yang kualitas produknya relatif intangible itu juga gampang banget terjebak di sini gitu loh. Makanya tadi kalau kita ngomongin bensin kan susah bedainnya, ini sama itu tuh mana sih, mana yang lebih bagus, itu susah. Sehingga kalau kita nggak bangun pembeda yang unik, akhirnya kita bisa terjebak ke sini gitu kan. Walaupun keunikan itu nggak harus soal function aja gitu ya, tapi juga bisa dari emotional, dari inspirational value-nya gitu kan. Contohnya misalnya balik lagi tadi ke Aqua gitu. Aqua susah banget dibedain gitu. Coba kalau kita dikasih air kita bertamu gitu ya, terus habis itu dikasihnya udah di dalam gelas, udah nggak ada packagingnya, terus bisa tebak nggak itu apa? Itu Aqua kah, atau Fit kah, atau Le Minerale kah, atau apakah? Ya kan nggak bisa gitu kan. Kita nggak bisa nebaknya gitu ya. Buat kita ya udah cuma itu aja. Tapi Aqua come up dengan mereka tahu bahwa produknya itu secara feature itu intangible, susah diukur kualitasnya, tapi dia ngebangun persepsi yang bagus, dia membangun personality yang bagus. Dia nggak cuma ngomongin soal menghilangkan haus, dia nggak cuma ngomongin sumber mata air dari pegunungan murni dan lain sebagainya gitu kan, tapi dia ngomong soal ada iklannya ngomongin soal fokus gitu kan. Ketika kita kekurangan cairan, kita susah untuk fokus gitu kan. Terus habis itu puasa harus minum air sekian liter per hari gitu kan, dibagi ininya. Jadi dia nunjukin care, dia nunjukin sesuatu dia yang lebih dari sekedar fungsionalnya aja gitu kan. Dan saliensinya Aqua ini bagus baik secara quantity maupun quality. Iklannya ada di mana-mana, dan iklannya bukan cuma ngomong ini loh air dari air mata pegunungan, nggak cuma itu gitu, tapi sesuatu yang lebih gede lagi. Jadi persepsinya terkerek naik, makanya nggak terjebak di kategori ini. Nah kategori lain juga sama, Shell gitu ya. Shell pom bensin ya, itu belum terlalu besar, walaupun cukup besar ya, belum terlalu besar karena mereka nggak punya mereka nggak punya premium sama Pertalite aja. Kalau punya mungkin mereka gede. Nah apa yang dia tawarin beda gitu? Bahkan ketika nggak punya premium sama Pertalite, mereka nawarin macam-macam gitu kan. SPBU-nya gede, lega gitu kan. Kita bisa milih pompa banyak gitu kan, nggak terburu-buru, bayarnya di kasir, nggak kita nggak yang belakang udah antri, nggak gitu, karena memang disediain banyak gitu kan. Terus bersih gitu ya, nggak ada ceceran bensin di bawah gitu kan. Kamar mandinya juga oke, operatornya ramah, proper gitu kan. Manggilnya pun Pak, Bu, bukan begitu datang isi berapa liter bos, kan udah beda gitu kan caranya gitu aja. Nah ditawarin juga bersihin kaca depan gitu. Jadi semua service itu memang nggak related langsung dan relevan kepada core bisnisnya, which jualan bensin gitu ya. Tapi somehow tetap berguna dan relevan untuk konsumen sebagai manusia gitu. Nah brand-brand yang bermain di area PSO, Public Service Obligation, ini brand-brand pemerintah, itu gampang sekali terjebak di sini gitu kan. PLN, PAM, Pertamina, SPBU spesifiknya, Jasa Marga, TVRI tadi gitu ya, itu banyak terjebak di sini karena ya udahlah ini barang komoditas gitu kan yang disediakan sama pemerintah, ya udahlah nggak usah ngarepin gimana banget, walaupun juga nggak jelek. Nah padahal bisa lebih keren lagi gitu kan. Kita lihat brand-brand di luar gitu ya, brand-brand PSO itu bisa bagus banget gitu, bisa tetap punya punya karakternya keluar, punya kecintaan konsumennya dibangun gitu kan.
Nah, air mineral juga ini bisa masuk ke sana gitu kan. Gula, garam, beras yang tadi saya bilang semua yang kategorinya komoditas itu amat sangat bisa terjebak di sini gitu kan. Dan kalau udah masuk di level sini, resikonya adalah nggak bisa punya price advantage, nggak bisa naikin harga karena ya udah barangnya barang komoditas aja gitu kan. Bargaining powernya tuh adanya di konsumen sehingga ya kita nggak begitu bisa naikin harga bener-bener gitu kan. Kecuali pembeda yang bisa kita lakukan sebenarnya harga sama berapa banyak atau berapa mudah ini didapatkan gitu kan. Termasuk kayak Pertamina, pom bensinnya paling banyak sehingga oh ya udah deh ke Pertamina aja. Nah problemnya ketika ada player baru masuk gitu kan, orang dengan mudah pindah gitu kan, apalagi kalau harganya sama, apalagi kalau distribusinya sama kuatnya gitu kan. Nah kita sebagai pebisnis, sebagai brand owner itu kan selalu mau punya ruang untuk punya margin yang lebih sehat gitu kan, yang bisa kasih kita ruang untuk create produk yang bagus dan sebagainya. Dan that's why makanya kita juga nggak bisa kita nggak bisa berpaku sama layanan-layanan level komoditas ini doang. Jadi nggak boleh terjebak di branded commodity. Nah, pelajaran dari brand di level ini adalah brand bukan cuma soal nama, bukan cuma soal logo, bukan cuma soal color gitu ya, tapi tentang punya pembeda yang relevan gitu kan. Untuk lebih ngerti soal komoditi, saya juga bikin, saya ingetin lagi tadi sekali lagi, saya bikin video tentang history of brand. Nah, bisa lihat di sana gitu kan. Nah, setelah ini masih ada 4 level lagi di atasnya, ini yang harus dikejar gitu kan. Yang level di atas ini masih sesuatu yang paling banyak jadi jebakan buat orang, abis itu baru itu yang harus banyak dikejar. Nah, tunggu ya episode selanjutnya ya.